Itu satu permintaan seumur hidup lu, Dok. Masa lu mintanya begitu, Dok? Enggak, ini kan lagi mengada-ngada. Sarah aja bisa nyium bau nih. Kenapa dia nggak bisa nyium? Mungkin dia anosmia, kita nggak tahu. Enggak, kalau ada detail-detail kecil kayak gitu ceritain lu. Jangan yang ceritain lu. Kan gua nonton film nggak sambil ngobrol sama lu. Ya ceritain dong. Menurut kamu bagus? Menurut kami jelek. Ya nggak apa-apa, namanya juga selera. Selera kamu yang jelek. Aldo bisa fokus lagi. Goblok lu. Gue berharap Aldo nggak Nggak mungkin. Customer service-nya. Iya. Mas, nggak mungkin mas kalau yang tadi. Nah, kalau dia mah nggak mungkin, Mas. Lu udah nonton emang? Udah nonton. Udah kan, udah nonton. Gila. Obsession. Ini harus like cepet nih Chan, karena masih anget nih dan Chan. Film paling profit sepanjang masa. Ya. Gila nggak lu? Dengan modal 750.000 US dollar. 750 Itu setara berapa, Dok? Kalau di Indonesia kan? Hampir Rupiah kan? 10, 12 M, 13 13 miliar. ya? Iya, iya. Untungnya 300. Dan dia tuh standar 60 juta dolar. standar perfilman Indonesia ya. Maksudnya itu untuk bikin film Indonesia kan sekitar. Tapi hasilnya kan nggak standar perfilman Indonesia. Iya. Hebat sih tapi sih. Gila sih. Maksudnya lu Itu dia yang bisa- gila atau industri kita yang terlalu mundur? Hah? Hah? Keduanya. Kenapa ya film horor kita nggak ada yang kayak gitu ya? Maksud gue Ya nggak usah aneh ngomong juga film ya. horor lah, film dah. Film kita nggak bisa ada yang kayak gitu. Ya mungkin karena dia juga kan pemasarannya secara worldwide ya. Kalau misalkan kita kan cuma Indonesia doang. Nggak, tapi nggak ada premis yang segenuine itu gitu. Itu kan relatable. Ini apa? Menurut gua filmnya tuh bisa ditonton sama siapapun. Iya. Kalau misalnya kita ngomongin apa ya, Desa KKN Penari gitu, Nggak lu bisa. tayangin di US, nggak ngerti dia. Nggak ngerti. Nggak ngerti dia. Why they are dancing? Why Iya they kan? are So bad. Why this movie so I don't like gitu, maksud gua udah nggak jelas bahasa Inggrisnya. Tapi perfilman kita kalau misalkan dibandingin sama negara-negara di Eropa ternyata lebih maju. Bandingin Eropa ya, bukan Hollywood ya. Gue Iya. baru tahu tuh ternyata tuh. Jadi mereka, gue dikasih tau sama si Christo kemarin, dia kan kemarin ke Berlin ya kalau nggak salah ya. Karena dipanggil karena filmnya tuh menang festival. Ini tinggal meninggal. Dan di situ apresiasinya tinggi banget karena kan mereka kan sangat aware sama mental health lah gitu-gitu. Terus si Christo cerita ya film ini sayang banget di Indonesia nggak terlalu banyak ngejual. Kita di Indonesia cuman bisa ngejual 180.000 tiket. Semua langsung pada Hah? pada kaget. Harusnya 20.000 nih. Enggak, justru di sana paling banyak tuh katanya 15.000. Film lokal di Berlin paling banyak nonton di bioskop tuh 15.000 dong. Soalnya film-film Berlin tuh berat-berat juga. anjing. Kayaknya Film-film iya. Jerman tuh Jerman juga berat-berat harganya banget berapa? tuh. Dan mahal. Bioskop di sana tuh mahal. Karena rela ngebajak. Mendingan. Iya, kayaknya iya. Nggak ngerti lah. Pokoknya menurut mereka tuh 100.000 itu sudah banyak sekali gitu loh. Tapi gua film horor Indonesia tuh sebenarnya yang bagus, cuman menurut gua kayak terlalu localized gitu. Kayaknya juga gue rasa Terlalu ini Jawa centric. marketingnya juga sangat gila sih film Iya. ini. Kayak ini bener-bener definisi UGC nih dari film ini ya. Karena anaknya anak YouTuber juga, Bro. Iya, yang ngerti ya. Iya, ngerti marketing online digital tuh gimana tuh. Bagus banget dia kayak nge-hire beberapa konten kreator, gue lupa atau gimana, tapi intinya dibikinin kayak parodinya dan parodinya tuh bagus banget. menurut gua. Dia jadi bisa ngecakup kayak dia mau bikin parodi bagus, ada yang bikinin. Mau bikin parodi yang lucu, ada juga yang bikinin. Dan nggak bawa kultur apa-apa. Iya benar. Maksud gue ya anak muda biasanya aja, pun ini localized ya mungkin bahasanya doang ya. Iya. Tapi secara kehidupan nggak ada apapun kayak setan-setan apa exorcism tuh nggak ada di Dan sini. dia juga nggak ngasih lihat apapun bentuk monster, hantu atau menurut gua jump scare-nya sangat minim. Jam saya sangat minim, cuma Sangat memang minim. tindakan dari si siapa namanya Kitty. Menakutkan. Sama Niki. vibes-nya. Vibes-nya. Aduh, Vibe-nya sih. Yang pas pertama kali tuh anjing. ini kita keseruan cerita sampai kita lupa kasih tahu Lupa premisnya. gimana. Ini kurang lebih ini adalah satu pria yang cukup terus sih ngomongnya apa ya? Cukup ya bisa dibilang punya desire ya. Iya, desire sama satu perempuan. Temen deket dia sebenarnya. Iya, dan dia merasa kayak di friend zone gitu lah. Iya, ini kalau di Indonesia mungkin judul Tali Pocong Perawan.
Karena kan buat apa namanya mengikat Kenapa? perempuan kan. Oh iya, tali benar. pocong perawan. Iya. Susuk-susuk ini. Dan itu susah untuk digonta nasionalin. Susah. Kenapa harus begini? Saya ini cuma tinggal beli di toko kata dia. Ini saya harus gali tanah nih. Museum perawan lagi. Iya, Kalau dia iya. jujur pas mati, iya kan? Kalau dia bohong, gua galinya ternyata janda. Iya kan? Ternyata sering main sama laki orang kita nggak tahu. Iya, Kalau dan ini itu kan gampang. nggak bisa diterima sama orang-orang luar untuk penjelasannya tuh panjang banget kayak gitu-gitu kan. Kalau ini kan Nah, tinggal di beli di sini toko. dia tuh menjelaskannya dengan cara yang benar-benar global. Jadi ketika dia jatuh cinta sama perempuan, terus dia nggak sengaja punya satu buah mainan, quote-unquote mainan, terus dia Namanya coba One Wish Well. Iya, One Wish Well itu habis itu dicobain patahin dan ngucapin wishnya itu. Ternyata masih satu rumpun sama tarot gituan. iya, benar-benar. Dan dia ternyata wishnya itu terkabulkan. Sepersekian detik. Sepersekian detik. Dan itu sebetulnya adalah gambaran ketika lu mau punya wish yang magical, lu harus detail gitu Iya. loh sebenarnya. Jangan terburu-buru. Gue sih harusnya sih beneran minta duit ya. Kalau nggak tiap hari cewek baru suka sama gua gitu. Nah. Jadi kan enak maksudnya begitu kan? Itu satu permintaan seumur hidup lu, Dok. Masa lu mintanya begitu, Dok? Enggak, ini kan lagi mengada-ngada. Goblok, kan gue udah nikah ya, gue masih minta satu lah, goblok, anjing. Tapi harus kan nggak ini, kalau si Niki kan compounding kan. Iya. Kayak makin hari makin parah gitu. Iya. Sebenarnya gue juga nggak dapet penjelasan kenapa dia semakin hari tuh semakin parah sih. Mungkin karena ini lagi-lagi tersirat ya, jadi kita bener-bener mesti ngikutin banget ya. Karena gue nggak terlalu nangkep apa alasannya kenapa Niki tuh jadi terobsesi dengan si Baron setiap harinya bertambah gitu. Setiap hari bertambah. Karena Apa, Dok, kira-kira? menurut gue karena bearnya itu di beberapa titik tuh terus mencoba ngasih gap. Oh. Gitu kayak tiba-tiba kan dia awal-awal sama-sama terus masak, Iya, makan iya, semua. iya, Nah, iya. lama-lama kan itu rutinitasnya mulai berkurang tuh. Iya. Bearnya jadi udah mulai deket sama yang cewek satu lagi. Terus mulai Sarah. Terus udah mulai minta waktu kosong dan segala macem. Oh, iya. Akhirnya tuh mulai jadinya makanya sebenarnya ini tuh tidak perlu jadi film horor. Film relationship pun juga kan begini nih. Ada Iya, cewek iya, atau iya. cowok yang modelnya begini. Iya. Mengekang lu gitu. Benar. Tidak mau melepaskan lu. Makanya ada beberapa TikToker juga yang abis nonton terus mereka ngomong kayaknya gue juga sehari-hari begini deh gitu. Iya. Ngomong ke pacar gue tuh gue emang gak mau ditinggal, maunya berdua terus. Karena ada yang begitu Ada yang begitu sebenarnya. juga. Toxic sebetulnya. relationship sebenarnya ini tuh toxic relationship yang di-exaggerated aja gitu. menurut Iya. gua. Extreme way aja gitu. Extreme way, Ketika bener-bener setan dia. ada orang yang, tapi nah itulah. Ketika dia ngebuka topik yang kayak gini jadi sebuah film, lagi-lagi yang ngelaku itu adalah sesuatu yang berupa teori, Dok. Iya. Nah, orang-orang tuh selalu menerka-nerka, menebak-nebak, dan menurut gua ngejual. Salah satu Itu, marketing jadi besarnya diskusi. itu jadi Jadi diskusi. diskusi. Salah satunya adalah, maaf nih lagi-lagi spoiler ya teman-teman, kalau mau nonton film dulu silakan baru balik lagi ke sini. Tapi banyak yang bilang teorinya adalah dia itu adalah roh kucingnya. Gue juga merasa sih iya. Iya, dengan tingkah lakunya yang nungguin majikan di depan pintu, Iya. lalu dia tiba-tiba teriak, tiba-tiba apa. Karena gitu. menurut gue setannya tuh kayak apa ya, yang merasuki Niki tuh kayak emang figur yang udah sayang sama Bear sebelumnya gitu. Iya. Bukan yang ngada-ngada iblis tiba-tiba gitu. Karena kan aneh kalau iblis jadi terhipnotis kan. Iya, Kan iya, nggak benar. mungkin harusnya. Benar. Jadi ini emang kayak sebuah arwah yang ditaruh aja gitu mungkin. Emaknya mungkin gua nggak tahu, mungkin kucingnya kali gua nggak tahu. Tapi sepertinya mungkin kucing sih film. Iya. Karena tingkah lakunya juga kayak dia ada di pinggir box tuh. Iya. Terus nontonin orang tidur tuh kayak what the fuck gitu. Ini kucing banget tuh. Serem banget anjir. Terus bikinin sarapan. Nah, fun fact-nya juga itu salah satu yang menurut gua jump scare-nya paling gua udah tahu nih pasti akan ada sesuatu nih. Yang di mobil. Oh iya, Di mobil ngobrol berdua. itu memang kayaknya Gue lagi takut ini dialog apa nih dia masuknya nih? Dialog apa nih masuknya? Frame-nya itu didesain. Terlalu tidak ada badai di sini. Ini kayak anjing nih, hening banget nih, hening banget nih. Ini Dar. bahasa dia, aduh anjing. Gak selesai lagi. Iya, pakai bata aja. Iya gila sih. Brak. Wah, itu sih emang horornya sih dahsyat sih. Benar. Dan gak cuma cerita dan premis, tapi dia juga mengeksekusi sinematografinya itu menurut gua bener-bener ada maknanya gitu setiap shotnya. Bukan yang kayak sembarang kayak, oke kita taruh biar ini cakep. Oh ini angle lu sini dia cakep. Tapi lebih-lebih kayak
ketika dia, ini ada yang breakdown juga ya, kemarin gue lihat di Instagram, ketika dia sama si siapa namanya, si Nicky, Posisi kiri kanan posisi ya. kiri kanan itu ternyata ada mengandung arti gitu loh. Ketika dia di kiri itu maksudnya dia ada di left side, kalau misalkan si Sarah tuh ada di right side-nya gitu. Enggak, Sarah tuh di kiri. Sarah, maksudnya ketika di framingnya di kanan dia jadinya. Jadi ketika kita nonton tuh merasa kita bisa memilah-milih mana yang benar mana yang salah gitu. Ya kayak ini ya, jadi kayak Parasite ya. Iya. Ngasih frame by frame ya. Makanya ketika ada mainan yang truth or dare gitu kan, ketika dia ambil kiss person on your left gitu, dia langsung pindah tuh untuk ke menjadi kiri. Nah, disitulah katanya titik pemuncaknya perubahan si Nicky. Freaky Karena dia Nicky. mengubah posisi dia juga gitu. Padahal Nicky cakep sih. Iya, harus jagoin. Inden Avaret ini ya, walaupun bayarannya cuma 20.000 katanya. Iya. Tapi sih cakep banget sih ini. Tapi harusnya- kan dapat komisi pasti lah abis ini lah. ya mungkin ya. Tapi katanya sih main di KKN Desa Penari 3 nih. Oh iya. Heeh. Jadi apa? Badauha. Katanya sih Jadi penarinya kepedesan ya. Iya. Jadi badan apa? gitu. Tapi yang gue suka dari film ini Nu ya, dia tuh tidak klise dalam menggambarkan Bear ini sebagai karakter utama buat gue. Kenapa? Karena menurut gue kan ada kan sebuah film yang sifat jelek karakter utamanya itu diungkapkan tapi tetap bikin lu Kayak simpati. kayak hero gitu iya, ya lu tetap jadinya. simpati sama Bear gitu. Iya. Karena sampai ending konsisten ya. Konsisten bahwa Bear ini anjing gitu. Pengecut. Maksud gua udah mah dia juga tahu gitu ya bahwa ini bukan lagi si Nicky. Iya. Gitu kan, tapi dia tetap tuh rela tuh. Mendingan si Nicky tersiksa nggak apa-apa lah. Yang penting gua sama dia gitu. Yang penting gue sama si Nicky ini nih gitu, ngewe, ngapain kayak gitu. Jadi menurut gue Bear tuh dari awal bener-bener dibikin emang kagak lovable aja. Iya. Dan dia rela gitu nih, cewek yang lu suka sebenarnya sesungguhnya aslinya lagi disiksa gitu. Iya, Pas iya. dia nelpon customer service tuh menurut gue teriakan paling mengerikan sih. Kalau lu cinta bener sama itu cewek sih harusnya mati sih harusnya lu. Tapi menurut lu Nicky juga ada ambil kesalahan nggak di cerita ini? Enggak sih, menurut gue Nicky udah ngasih sign kan. Lu mau ngomong Nggak, sama dengan gua nge-friendzonin si... tapi kan belum tahu friendzone atau enggak. Kenapa? Nggak, lu- tapi kan di ending udah si Sarah ngomong akhirnya kan bahwa dia tuh udah tidur sama Ian. Nah, ini juga jadi dia pertanyaan. dia cuman jadiin lu pelarian doang. Nah, ini pertanyaan menurut gua. Apakah itu kejujuran atau tidak? Dari mulut Sarah. Dari mulut Sarah dan Ian. Gua takutnya emang Iannya emang suka sama dia, Sarahnya suka sama Bear. Ya udah lu ngomongin aja kalau gua udah ngewe sama Nicky gitu. Oh. Ini lu sampein aja ke dia Bener, gitu. Biar dia bener. benci gitu. Bener. Nah, sedangkan pada momen itu kan menurut gua tuh jadi plot yang menarik tuh karena Bear-nya tuh nggak bisa Lepas. konfront Nicky Iya, kan. iya. Kalau misalnya itu Nicky beneran mungkin dia bisa ngomong gitu. Emang lu ngewe sama Ian gitu. Nah, tapi karena di posisi ini nggak mungkin dia ngomong Iya, gitu. iya, Jadi bener. menurut gua jadi menarik banget tuh. Jadi kayak dilepasin lagi ke lu. Ini kira-kira beneran nggak dia tuh ngewe sama Ian atau enggak? Iya. Salah satu yang menurut gua adegan yang serem tapi dia sebenarnya nggak serem. Tapi buat gua kayak gila ngilu banget adalah ketika si Nicky sama si Bear lagi tidur, terus si siapa namanya? Si Bearnya bangun, terus dia mau ketemu Sarah kan dia sempat ada kayak Iya, dia bilang. Dia ngomong, Iya, Bear, udah bunuh tolong gua aja, bunuh gua aja. Anjing tuh serem banget sih. Iya, karena Nicky-nya kayaknya tuh masih punya harapan bahwa Bear-nya tuh mungkin aja nggak tahu ini bukan saya Iya, dan masih bisa menyelamatkan saya. Gitu. Bener, gila sih. Gue bayangin itu ngilu banget. Jadi kayak, gila dia disiksa berarti selama dia nggak Disiksa sadar. sih orang Tiap teriak-teriak. tidur kan, yang jadi Nicky asli itu pas tidur juga kan. Belum tahu. Makanya Tapi dia pasti sih Nicky. tidur. Dan berarti kalau gitu pas sarapan tuh Nicky tuh masih sempet sadar tuh berarti. Karena dia Iya. masih bisa nulis di foto tuh not me itu. Iya bener. Tapi kita nggak tahu intervalnya kayak gimana, Iya, ya iya, dilepasin iya, lagi iya, kayak iya, gimana. iya. Tapi menurut gua memang yang paling ngilu tuh justru di endingnya. Iya. Anjing lu dikasih ending yang lu tahu bahwa nih cewek nggak bisa beresin ini urusan cuy. Dan itu ternyata alternate. Itu alternate kan? Iya. Iya. Aslinya harusnya mati. mati. Nicky juga mati harusnya. Jadi Ini lebih sutradaranya- stressful sih ending ini. Bener. Iya. Jadi kita ngebayangin nasib Nicky juga. Anjing, gue bilang nasibnya sih pecah sih. Kemarin gue sempat dengar sutradara boleh bilang ya endingnya harusnya Nicky ada di penjara karena polisi juga nggak percaya sama ceritanya dia. Bener. Udah gitu ditemukanlah uangnya Uang Ian yang segitu banyak, gitu terus kan. lu matiin tiga-tiganya lagi. Yang satu ditelanjangin lagi Sarah anjing. Iya, aduh. Bahasa taruh bangku. Nggak ada Cuk. mukanya. Udah nggak Itu ada juga mukanya. teori yang memperkuat itu adalah kucing adalah dengan bangkainya disimpan, Iya. dikasih hadiah buat si. Menurut gue jago banget ini sutradaranya tuh mainin lighting tuh nggak, nu kayak
Lu tahu kalau ini udah gelap ya, ini udah bukan Nicky normal lagi. Iya benar. Muka aslinya tuh, lu kalau lu samar-samar ya, gue nggak tahu lu bisa. Jadi kan gue nonton di bioskop nih. Kebetulan Kelapa Gading bagus tuh bioskopnya, jadi jelas dia gambarnya. Nah mukanya tuh mimiknya tuh nggak mimik biasa gitu loh, Nu. Maksudnya siluet mukanya tetap kelihatan kan? Iya. Iya benar. Tapi gue ngerasa jadi firm ini kayak kucing dah. Karena matanya kadang-kadang nyala. Benar, Gitu. benar. Sama kayak belang ya di bawah Iya, ya. jadi ini kayaknya emang roh kucing deh. Iya, Gak mungkin iya. susah di sini kalau nggak kucing gitu. Terus ada shot yang dia mundur itu, yang dia tiba-tiba jadi masuk ke bayangan itu. Fuck. Seremnya. Habis itu dia lari bermain. bawa pot bunga ini. Itu fun fact-nya adalah yang bawa pot bunga itu pakai stuntman loh. Kenapa? Karena untuk dapetin gerakan itu katanya cukup sulit katanya. Jadi emang sewa dancer atau siapa gitu yang bawa nyamping gitu jalan. Tapi emang itu serem banget sih. Serem Lu banget. lagi tidur, terus begini lu misalnya, tiba-tiba bawa pot bunga ke sebelah lu. Kalau gue pasti gue cabut. Gue nggak one way sway lu nih. Maksud gue, ini kenapa nih anjing maksud gue? Gue bawa anak gue pasti dong. Kabur gue. Gila gue sih bayangin itu juga Seru kayak, sih. Tapi justru film ini tuh serunya tuh after lu nonton ada rasa di diri lu yang kosong dan lu akhirnya pengen tahu sebenarnya prosesnya kayak gimana. Jadi gue dengerin tuh sutradara kayak Iya, untuk iya. dapetin panning gini tuh yang di malam-malam yang Nicky di pojok aja katanya gue sih punya device sangat-sangat terbatas ya kata dia. Iya. Untuk dapetin itu aja cukup sulit kata dia untuk dapetin camera movementnya. Tapi emang kalau orang mah dari bawah genuine keluarnya ya. Iya. Nggak ada gear bagus, nggak ada budget miliaran dolar nih. Emang jadinya ini gini sih menurut gue. Dan dia juga sebenarnya kuliah film. Kuliah film bener. Umurnya masih 26 kalau nggak salah ya. Masih 26 dan YouTuber sama kayak Backrooms ya. Jadi Iya. ini dahsyat banget. Backrooms dan Markiplier yang kemarin Iron Lung Yes. YouTuber juga. Cuman yang lain agak gak bisa diterima sama banyak orang. Banget itu. Iya, Yes banget. iya, Tapi iya. kalau yang ini everyone. Tapi Bahkan orang Iron- Zimbabwe pun bisa relate. Tapi Iron Lung pun juga untung dong. Keuntungannya gede. Tapi nggak segede. Tadi nggak segede ini. Obsession, kan? Dia masih belasan juta kalau nggak salah deh. Obsession tuh emang gue nungguin banget sih, Nu. Gila, ini film ini menurut gua film terbaik yang gua tonton di tahun ini. Karena secara plot, karakternya minim, cuma 4. Lokasinya dibikin Iya. dikit supaya lu familiar sama lokasi itu setiap sudutnya lu Bener. paham. Rumahnya Ian, rumahnya Baron, rumahnya bahkan rumahnya si Nicky nggak Nicky ada di nggak- dalam. kita nggak pernah masuk. Iya nggak ada di Iya. dalam rumahnya. Sama Toko, toko sama doang. jalanan. Sama Udah. jalanan. Itu doang udah. Keren banget menurut gua. Dan ngebuat itu toko kan ada ya. Kadang-kadang kalau horor tuh plotnya gampang aja tuh one wish value. Ternyata nggak ada. Ternyata nggak ada. Ternyata hayalan lu semata. Itu kan yang kita harapkan Iya, karena iya. katalognya tidak ada tuh, Iya, iya, tidak iya, ada. iya, iya. Ternyata si bangsat ini kasirnya juga udah one wish willow gitu. Cuman Iya. yang make sense gitu one Iya, wish iya, willow-nya. iya. Dan ternyata si cewek yang jualan pada malam itu, kalau lu lihat lagi, itu ada di malam mereka main Truth Order tuh. Oh iya. Iya, di ujung deket pintu. Serius. Ya, yang gue lihat sih mukanya sama, persis. Coba, ntar gue mau cari ah. Karena orang pada nonton 2-3 kali tau nonton Obsession ini. Aduh. Untuk gila. dapetin detail-detailnya. Berarti ntar lu carinya ke bioskop lagi kan? Iya, gue akan nonton bioskop lagi nanti. Ya kalau Nanti sempet gua- lah. Iya. Jadi maksudnya update-nya jangan besok dong. Kan besok nggak mungkin nonton dong. Benar. Masa sempet banget hidup Nggak, lu. lu bisa cari di YouTube orang yang ngebahas itu Oh, kan, iya, akan bisa. ngebandingin langsung pasti ada dong. Bisa, Nggak bisa. mungkin kan, nggak Bisa. ada gitu. Jadi banyak banget message-message yang luar biasa di film ini. Karena kan ini kan film ini masuk ke Indonesia tuh masih terbilang baru. Padahal di Karena luar udah dari tuh bulan lalu. Iya, udah dari bulan lalu. Memang selalu kayak gitu ya, apalagi ini bukan film unggulan gitu. Kalau beberapa mungkin kayak film The Rock, segala macam, itu kan globalnya tayang akan serempak gitu kadang-kadang. Atau beda ternyata ini paling gila. banyak 3 hari lah. Ternyata ini gendeng. Ternyata ini bedanya jauh karena nggak disangka-sangka bahwa film ini akan meledak gitu. Iya. Harusnya sih setelah ini harusnya dia bisa level up dan bikin horor yang lebih gendeng sih. Iya. Atau mungkin dia akan bikin komedi karena Jangan lah menurut. karena ini adalah spektrum yang aneh buat gue karena dia tuh di YouTube itu bikinnya komedi mulu dok. Jadi kayak agak Tapi kan Jordan Kayak Peele, Jordan Peele. iya benar. maksud gue mungkin dia udah capek sketsa sekali gue bikin serius, gue Benar, bikin benar, benar. horor Dan bangsat lah gitu. Selalu fuck aja. Dan fuck anjing. Tapi Jordan Peele juga ujung-ujungnya juga sekarang sama Ki udah renggang tuh. Udah renggang. Itu apa karena komedi kan? Dan dua-duanya udah ngambil peran serius kayaknya sekarang di setiap film tuh udah nggak Enggak pernah lah, berkomedi si lagi. Keegan itu sampai sekarang masih ada terus job komedinya. Lucu banget itu orang. Lucu sama lu? Gua jelas. Jelas jauh Jelas ya. kalau itu jangan ditanya. Jauh ya. Iya. Gimana menurut kalian banyak yang bilang ini overrated?
Enggak lah, gila lo. Terserah lu mau ngomong Tapi overrated. ini selera ya. Kalau gue dibandinginnya sama kalau gue setuju dengan ini adalah film terbaik tahun ini karena menurut gue lebih suka Sinners daripada film ini. Tapi kalau Aldo lebih suka film ini daripada lebih suka Sinners. Obsession, karena Tapi kalau kita Obsession- ngomongin tahun ini adalah film terbaik di tahun Buat ini. gue karena ini Menurut gua. grounded, Sinners itu gak terlalu grounded. Iya. Lagi-lagi ya kalau Lu benar-benar orang harus memahami tentang kulit putih, kulit kulturalnya hitam. dulu gitu. Kenapa mereka takut ketemu orang kulit putih di tengah-tengah bar kulit hitam? Itu kan banyak cultural Benar. yang harus lu mengerti ya. Kalau di sini lu nggak perlu orang Amerika, bahkan lu tidak mengikuti film-film Amerika atau budaya Amerika pun lu paham bahwa ya ini kehidupan anak muda aja. Benar. Dengan percintaannya gitu. Iya. Ya bisa lo rasakan. Makanya bukan karena Amerika menurut gue familiar sama semuanya, tapi kayaknya emang jago aja sih nulisnya. Gue 9 sih ini. 10 gue. Gue 9. Nggak ada minusnya itu. Gue sih nggak ada minusnya. Minusnya apa ya gue ya? Kayaknya nggak ada Gue bilang sih. sih nggak ada sih. Ya terus 9 dari mana Mas Manu kalau nggak ada minusnya? Enggak, karena menurut gue Sinners itu yang 9,5 10 lah gitu. Kayak jadi di kepala gue masih sulit tergantikannya aja. Tapi Sinners tuh menurut gue beda kaliber Selera gitu lah, loh. selera lah Tapi maksud gue kalibernya udah beda gitu. mungkin Oh. Sinners tuh kayak apa namanya? Klimaksnya orang yang ngerti sinematografer lah mungkin. Iya dan maksud gue semua naskahnya orang dialognya tuh ngeri banget anjing Sinners mah. Iya. Tapi Kalau ini kalau kan ini- kayak orang-orang tolol, Benar. anak muda ngobrol aja gitu, Benar. idiot aja gitu hasilnya. Ya tapi kan lagi-lagi selera. Kalau kayak gini. Selera bener. Selera. Lu kan jelek soalnya. Iya bener lah, jelek lah. Benar. Selera gue juga jelek kan, Iya. selera mereka juga lebih jelek lagi. Itu yang bilang overrated gue juga gak ngerti. Gue gak ngerti overrated tuh maksudnya dari mana ya? Tontonan horor lu yang lain apa? Gue pengen tahu tuh kalau lu bilang overrated, kalau gitu kasih yang Oh, lebih baik. gue pernah baca salah satu indikator film horor itu bagus adalah jumlah jump scare-nya tidak banyak. Ini tidak banyak. Tidak banyak ya. Tidak benar. banyak. Ini hanya memanfaatkan lighting. Jadi dia memberikan kita kesan atau nuansa yang menyeramkan tanpa harus mengagetkan kita gitu. Karena hubungan seperti itu banyak ya dan itu menyeramkan menurut gue. Ya. Itu sih nyeremin sih, ada cewek kayak gitu sih, gue sih juga Bahkan jujur jump takut scare-nya sih. tuh nggak satu muka di Nggak satu layar muka, gitu bener. loh. Kayak cuman kaget dari Agak jauh pun Enviro, anjing, ngeri kaget. banget gitu. Karena indenya sih pas senyum sih ngeri sih. Iya. Terus pas si Bear mau kerja terus pintu dilakban sih Dilakban. anjing sih. Gue Gue kayak kaget sih itu. fuck anjing. Anjing dilakban gitu gue. Ya, fuck Terus anjing. kesusahan anjing bener mau ditusukin dari belakang kali ya. Nah, maksud gue itu anjing banget kan Bear kan. Iya, Maksud gue iya, tuh iya. kayak gitu tuh anjing banget. Itu laki-laki bangsat itu menurut gue tuh. Harusnya lu udah antisipasi gitu ya. Iya, kayak- karena kan dia udah sadar ya. Iya, iya. Ini udah bukan Niki lagi. Dia udah anjing. tahu Gua harus semua gitu selamatin ya. dia sih gitu. Gue cerita ke Jangan temen soal gue. Niki. Sarah dijodotin sekali kan. Dia sans. Dia diem. Heeh. Diem dia. Karena dia nggak mau Niki itu ketahuan bahwa ini akibat kelakuan dia Iya, gitu. iya. Bears ini jahat banget sih. Tapi yang paling kasihan adalah bapak pemilik toko ya. Kenapa? Karena dengan kisah ini dia kehilangan pegawai nih. Semuanya rata. Dan itu anaknya. Dan satu Sarah anaknya. Anaknya satu. Udah mana baru lulus lagi dia. Iya, baru mau buka tempat tato ya kan. Iya, shit man. Dapat apa sih? Yang suratnya itu yang dibacain. Udah lulus itu. Iya. Itu lulus atau izin buka Dia, tempat tato sih? enggak anjing lu ya. Dia lulus masuk universitas karena dia ditolak mulu kan. Oh, Dia akhirnya keterima. karena dia punya histori yang jelek ya. Dia akhirnya keterima. Kenapa izin buka tato? Pakai Bener. surat anjing. Enggak. Kalau punya duit ya buka mas. Maksudnya di Nggak, Sunter juga izinnya bisa. susah kan katanya. Izinnya kan susah. Ya mungkin mesti punya Harus punya ada talent. ini kormas dulu. Dia Oh, izin-izin. di sana ada preman-preman juga. Ada, itu Relate ada- saya kalau kayak ada. gitu. Ya. Itu aja lah, nggak mungkin masuk juga itu kan tadi kan. Itu Mungkin, bahaya tapi banget itu. Buat gua ini salah satu film terbaik. Kalau lu Ya. punya toxic relationship, kayaknya jangan ditonton. Ya, karena takutnya makin didukung gitu Makanya ya. makin ke kayaknya. trigger ya. Iya, Atau iya, kalau iya. lu tahu pasangan lu toxic terus lu nonton bareng sama dia, wah jangan. itu jangan bisa berantem itu. Karena lu pulang pasti kayak kamu sindir aku pakai film ini gitu. enggak, kalau nggak dia nanya. Apa maksud kamu? Aku nih nggak kesambet gitu. Menurut kamu aku gitu gak? Gitu. Ntar berantem dia. Aku sih kan? pikir kamu agak kayak gitu ya. Mati lu besok sarapan sama tikus lu. Iya, Itu udah tikus apa pasti. kucing? Kucing dong. Kucing. Oh. Orang itu kan si Sandy. Siapa namanya? Iya, Sandy. Sandy, anjing dagingnya udah berapa hari masih jadi daging. Goblok juga sih Ber ya, makan roti masa nggak berasa sih? Iya, aneh Itu banget. daging busuk. Padahal dia mau jadi food critics. Goblok banget anjing. Tapi dia nggak ngomong itu Sandy, dia cuma ngomong kucing doang. Kan kita nggak tahu kucing apa Ya, itu. tapi kan bau. Sarah aja bisa nyium baunya. Kenapa dia nggak bisa nyium? Iya. Ada, Pas dia buka jadi Tupperware. food critics. Anjing, Iya, goblok banget. Mungkin tuh. dia anosmia kita nggak tahu.
Kalau ngomong kayak gitu. Enggak, kalau ada detail-detail kecil kayak gitu ceritain lu, jangan yang ceritain lu. Kan gua nonton film nggak sambil ngobrol sama lu. Ya ceritain dong sutradaranya gimana. Jadi 8 kalau begitu mah. Kalau ternyata di breakdown iya karakternya anosmia. Itu namanya anjing ada penjelasan. Lah ngapa lu jadi background di buku? Begitu ditarik ini di timeline-nya 2020 lagi Covid. Iya lah aneh bener lu kasih tahu dong time setting saya dong. Anjing dong. Tapi ini juga minim ekstras ya kalau inget-inget ya. minim lah. Gila nih Bapaknya cuman doang. waktu party doang ya. Sama party sama di restoran. No, 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 don't do that! Iya Di bener. restoran no. Aduh itu serem banget anjing. No. No, Niki, we're good. Gue sih sebagai orang yang anxiety membuat kekacauan di tempat publik ya. Gue ngerasa itu tuh sangat mengganggu gue sih. Sangat mengganggu. Gila. Apalagi kalau Gila sih. kalau dia lehernya goyang juga serem banget tuh. No. Iya. Udah, Jorok ini banget, closing aja nih ya. Jangan lupa teman-teman yang tadi Baik. ada di sensor itu ada di membership, dan kalau misalkan teman-teman membership sekarang udah naik lah minimal produser, karena udah banyak banget yang dari Toskat yang minta nih. Kalau teman-teman produser boleh DM ke Movie, silakan minta baju, kasih alamat dan nomor telepon dan ukuran. Iya, mate. Udah segitu aja. Sampai jumpa di video berikutnya. Lu nonton Kafir?